Serokan jangan pilih pemimpin suka film porno. Rizik bukannya permalukan diri sendiri. Rizik perlahan-lahan sudah mulai kembali ceramah di beberapa tempat. Bahkan dia juga hadir di acara reuni aksi 212 pada tanggal 2 Desember lalu. Beberapa waktu lalu, dia membeberkan pandangannya mengenai pemimpin yang cocok dipilih oleh umat Islam depan jamaahnya di Markas Syariah. Lewat konten YouTube, Rizik menilai sebaiknya umat mengutamakan calon pemimpin yang baik, seperti yang tidak suka menonton film porno. Rizik juga menambahkan, kalau partai yang membenci ulama sebaiknya ditenggelamkan, jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan kalau partai tersebut merugikan Islam dan umatnya. Saya rasa jelas ya. Prinsip saya dari dulu tak berubah. Jadi kita bukan melihat partai atau orangnya, tapi lihat kualitasnya. Kualitasnya terhadap Islam bagaimana? Intinya, Rizik meminta secara tegas untuk memilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Dia tidak pendusta, pengingkar janji, bukan pembohong. Dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam taat. Pilih, jangan ragu, katanya. Ini sempat lempar bumerang, tapi kena kepala Rizik dengan telak. Mengenai pemimpin yang suka porno, apakah Rizik nggak mikir dulu sebelum ngomong? Jauh sebelum itu, Rizik sudah kena masalah seperti ini. Masih ingat dengan insiden kekerasan di Monas yang dilakukan FPI? Disitulah Rizik bukan hanya kena masalah besar, tapi juga dipermalukan dengan sangat telak. Dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di rumah Rizik dan markas FPI, petugas menyita beberapa VCD serta majalah Playboy, majalah porno, dan foto bukil putri Indonesia saat mengikuti kontes Ratu Dunia. Bukti-bukti itu kemudian ditunjukkan di persidangan. Silahkan guling, beritanya masih ada kok. Rizik langsung marah dan protes. Rizik keberatan karena barang-barang yang disita dari rumahnya dan markas FPI adalah barang ilegal. Majalah Playboy dan beberapa majalah porno itu tidak ada kaitannya dengan insiden Monas. Ini berkaitan dengan nama baik saya. Jadi saya perlu menjelaskan, FPI selama ini melakukan perang terhadap pornografi dan porno aksi yang kami kumpulkan untuk kami laporkan ke polisi, kata Rizik. Silahkan nilai sendiri, apakah kalian mau percaya atau tidak percaya. Saya serahkan kepada pembaca. Kalau masih dianggap abu-abu, tentu kita harus mengingat lagi kasus yang sangat heboh yang membuat Rizik mencak-mencak. Pendukungnya ngamuk-ngamuk hingga harus lari ke Arab Saudi untuk menyelamatkan mukanya. Chat mesum bersama. Kalian pasti sudah tahu siapa. Kalian juga pasti sudah membaca isi chat di screenshot yang beredar luas. Isinya bikin tahan napas dari yang biasanya hanya tahan 30 detik sampai bisa tahan 2 menit. Kasusnya sempat di SP3, tapi kemudian dicabut lagi, dan sekarang masih belum ada kelanjutannya. Mungkin ini akan dijadikan senjata pamungkas atau kartu as untuk membuat Rizik jatuh terpelanting dengan keras. Save the last. Padahal penonton mau segera dilanjutkan, karena kasus ini akan menjadi blockbuster dan menyedot perhatian semua orang yang sudah penasaran sampai di ubun-ubun. Moral sendiri saja masih belum beres. Masih banyak kebobrokan, masih banyak lapor merah.
tapi dia masih pede bicara di depan pendukungnya mengenai sosok pemimpin ideal. Dia sendiri sudah ideal belum? Jauh dari kata ideal, bahkan sangat tidak layak. Apa kabar revolusi akhlak? Akhlak Rizik dan pendukungnya. Masih banyak yang tidak beres, tapi sok mau mengubah akhlak orang lain. Ibarat ujian matematika kan nilai 30, tapi mau ajarin matematika ke orang lain. Hanya orang yang gak pernah ngaca yang berani berpikir seperti itu. Yang paling benar adalah jangan pilih pemimpin yang munafik dan tukang ngibul, yang ngakunya berpihak kepada rakyat, yang ngakunya berjanji ini itu sampai setinggi langit, tapi kemudian dianggap angin sepoi-sepoi, seolah mereka itu objek penipuan. Jangan menjadikan orang dengan mulut tak beradab sebagai contoh teladan, yang suka maki-maki pemerintah, yang suka mendoakan yang jahat bagi orang lain, yang mendoakan bisnis orang lain bangkrut, seret rezekinya, kena penyakit yang tak ada obatnya, dipecat dari pekerjaannya, keluarga berantakan, istri kabur, suami kabur, anak-anak membangkang. Jangan sampai orang seperti ini dibela mati-matian, masuk penjara berkali-kali, tapi masih dijadikan teladan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XHardi. Bagaimana menurut Anda?